Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 24 Mei tahun 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon tuntunan Allah Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami boleh rasakan dalam sepanjang hari aktivitas hidup kami. Kalau satu hari kami boleh lewati, itu karena anugerah Tuhan. Dan malam ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, saatnya kami mau membuka, membaca, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, tuntun kami, kiranya firman-Mu boleh kami sampaikan, boleh kami terima dengan baik, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan,
dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan dalam hidupnya. Amin. Tema renungan kita malam ini adalah gerakan perubahan. Pak panak tak mak popembali. Perubahan memang menjadi warna dari suatu masa pemerintahan. Tentu jika kepemimpinan berganti, banyak harapan dari rakyat akan kehidupan yang lebih baik. Gerakan perubahan ke arah yang lebih baik akan membuat rakyat merasakan kesejahteraan. Tetapi perubahan itu bisa dilakukan jika pemimpin memiliki jiwa kejujuran dan kebenaran. Raja Yosia pada awal masa pemerintahannya diragukan oleh banyak orang. Hal tersebut karena Raja Yosia masih sangat muda ketika diangkat menjadi raja. Kala itu Yosia berumur 8 tahun ketika menjadi raja. Namun keraguan tersebut dijawab oleh Yosia pada tahun ke-8 pemerintahannya dengan melakukan suatu gerakan perubahan. Dia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Ia kemudian mulai mengerti tentang Allah dan kehendaknya. Sehingga pada tahun ke-12 pemerintahannya, Yosia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari berhala-berhala. Mesbah berhala serta patung-patung dirobohkannya. Bukan hanya di Yehuda dan Yerusalem, tetapi ia juga melakukan pentahiran di kota Manasye, Efraim, Simeon, dan Naftali. Gerakan perubahan besar-besaran itu dilakukan dengan dasar ketaatan kepada kehendak Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kita sekarang ini. Banyak hal yang bisa diubah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian pula ketika ada perubahan baik yang dikumandangkan oleh pemimpin-pemimpin kita, hendaknya kita dukung dengan baik. Mungkin ada gerakan perubahan dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan kita, dan lain-lain sebagainya. Kita semua memberi diri untuk bersama diubah ke arah yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami kembali menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kasih sayang-Mu yang Engkau boleh nyatakan dalam hidup kami. Terlebih malam ini kami bersyukur Engkau mengaruniakan waktu yang indah buat kami, membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa buat anggota Jemaat Elim Balikpapan yang berulang tahun pada hari ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan.
Berkati mereka Tuhan, sempurnakan sukacita yang mereka alami. Terima kasih untuk pertambahan umur yang Engkau karuniakan. Kami juga berdoa Tuhan, buat anggota jemaat-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin sementara sedang mencari pekerjaan. Tolong Tuhan, berikan yang terbaik. Kehidupan mereka kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sementara menghadapi ulangan atau mungkin sementara mempersiapkan. Tuhan berkati mereka, karuniakan kesehatan kepada mereka. Mereka boleh belajar dengan tekun dan mereka boleh mengikuti ulangan dengan baik dan mereka boleh mendapatkan hasil yang baik pula. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur buat sebagian anak-anak kami yang sudah boleh mengikuti ujian. Tuhan berkati mereka, kami percaya yang terbaik Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Keberadaan jemaat-Mu kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami dalam masa tua mereka. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Terlebih Tuhan, iman mereka semakin dikuatkan dan semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka yang Engkau telah pilih untuk memimpin, untuk memerintah bangsa Indonesia ini, mereka boleh memerintah dengan baik. Dan dari dalamnya Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berperangan
Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Selasa 24 Mei 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.